Saudara-saudara, kita akan membahas lagi satu tema yang sangat menarik, yakni mengapa kita mendoakan jiwa orang-orang yang sudah meninggal. Ada pernyataan bahwa kita tidak usah berdoa untuk jiwa-jiwa yang sudah meninggal, karena itu menjadi urusan Tuhan sendiri, dan doa kita tidak akan berguna bagi mereka. Benarkah demikian? Gereja Katolik mengajarkan bahwa Tuhan berkuasa menentukan apakah seorang yang meninggal itu masuk surga, neraka, atau jika belum siap masuk surga, dibunuh terlebih dahulu dari penyucian. Umat Kristen non-Katolik yang tidak mengakui adanya penyucian mungkin menganggap bahwa tidak ada gunanya mendoakan jiwa-jiwa yang sudah meninggal. Namun, Gereja Katolik mengajarkan adanya masa pemurnian di abad penyucian. Silakan membaca dasar dari kitab suci dan pengajaran Bapak Gereja tentang hal ini. Sehingga doa-doa dari yang kita hidup dapat berguna bagi jiwa-jiwa mereka yang sedang dalam tahap pemurnian tersebut. Bahkan dengan mendoakan jiwa-jiwa tersebut, kita mengamalkan kasih kepada mereka yang sangat membutuhkannya, dan perbuatan ini sangat berkenan bagi Tuhan. 2 Makabe 12:38-45. Sebenarnya prinsip dasar ajaran Gereja Katolik untuk mendoakan jiwa-jiwa orang sudah meninggal adalah adanya persekutuan orang kudus yang tidak terputus oleh maut. Rasul Paulus menegaskan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun perintah-perintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kuasa kasih Kristus yang mengikat kita semua dalam satu tubuh, itulah yang menjadikan adanya 3 status gereja, yaitu 1. Yang masih mengembara di dunia, 2. Yang sudah jaya di surga, dan 3. Yang masih dimurni ke dalam penyucian. Dengan prinsip bahwa kita sebagai sesama anggota tubuh Kristus selayaknya saling tolong menolong dalam menanggung beban, di mana yang kuat menolong yang lemah. Maka kita tidak mengetahui ada anggota keluarga kita yang masih dimurni ke dalam penyucian, maka kita masih dapat mendoakan mereka secara khusus dengan mengajukan intensi misa kudus. Memang umat Kristen non-Katolik tidak mengakui kitab Makabe ini dalam kitab suci mereka juga. Bagi mereka keselamatan hanya diperoleh melalui iman saja, sola fide, yang sering dimakan terlepas dari perbuatan, dan hal mendoakan ini dianggap sebagai perbuatan yang tidak berpengaruh terhadap keselamatan. Sedangkan ajaran iman Katolik adalah kita diselamatkan melalui iman yang bekerja oleh perbuatan kasih. Maka iman yang menyelamatkan ini tidak terpisah dari perbuatan kasih. Dengan memahami adanya perbedaan perspektif Katolik dan non-Katolik ini, kita mengetahui bahwa umat Kristen non-Katolik menolak perbuatan mendoakan jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal. Sedangkan Gereja Katolik mengajarkan bahwa perbuatan kasih dan dasar iman sangat berguna bagi keselamatan kita, baik yang doakan maupun yang mendoakan. Jika kasih di sini diartikan menghendaki hal yang baik terjadi pada orang lain, dan jika kita mengetahui bahwa
maut tidak memisahkan kita sebagai anggota tubuh Kristus. Maka kesimpulannya pas berguna jika kita mendoakan demi keselamatan jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal. Sebab perbuatan kasih dan keselamatan bagi sesama adalah ungkapan yang nyata dalam hal bertolong-tolonglah dalam menanggung bebanmu. Jangan lupa bahwa yang kita bicarakan di sini adalah bahwa orang-orang yang dipanjatkan untuk mendoakan jiwa-jiwa orang-orang yang sudah dimurnikan dalam api penyucian, sehingga mereka sudah pasti masuk surga, hanya sedang menunggu selesainya saat pemurniannya. Dalam masa pemurnian ini, mereka terbantu dengan doa-doa kita, seperti halnya pada saat kita kesusahan waktu hidup kita di dunia ini. Kita terbantu dengan doa-doa umat beriman lainnya yang mendoakan kita. Sedangkan untuk orang-orang yang meninggal dalam keadaan tidak bertobat sehingga masuk ke neraka, mereka kita tidak dapat mendoakan apapun untuk menyelamatkan mereka. Atau untuk orang-orang yang langsung masuk surga, walaupun mungkin tak banyak jumlahnya, maka doa kita sungguh tidak lagi diperlukan, sebab mereka sudah sampai di surga. Namun masalahnya kita tidak pernah tahu kondisi rohani orang-orang yang kita doakan. Pada mereka memang sama arti kemungkinan tersebut, sehingga yang kita mohon dengan kerendahan hati dan ketulusan hati adalah belas kasihan Tuhan kepada jiwa-jiwa tersebut, agar Tuhan memberikan pengampunan, agar mereka dapat segera bergabung dengan para kudus di surga. Pengajaran tentang api penyucian tersebut dalam ajaran iman DVD, persekutuan umat beriman di dunia dan para kudus surga dengan jiwa-jiwa yang menderita penyucian. Para beriman yang masih hidup dapat membantu jiwa-jiwa dan penyucian dengan doa-doa syafaat. Sili di sini diartikan dan tidak saja doa syafaat, tapi juga indulgensi, dharma, dan perbuatan baik lainnya. Dan di semuanya itu adalah kurban misa kudus. Ini sesuai dengan diajarkan Konsil Lyons yang kedua dan Florence. Jadi meskipun umat Kristen non-Katolik tidak mengetahui kitab Makabe, namun sesungguhnya mereka secara objektif tidak dapat mengelak bahwa tradisi mendoakan jiwa orang yang telah meninggal sudah ada di zaman Yahudi sebelum Kristus. Tradisi ini kemudian diteruskan oleh para rasul, seperti dilakukan oleh Rasul Paulus ketika mendoakan Onesiphorus yang sudah meninggal. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmatnya kepadanya pada harinya. Dalam tradisi mendoakan jiwa orang yang sudah meninggal pun dicatat dalam tulisan para bapak gereja seperti Tertullian yang mengajarkan untuk menyelenggarakan misa kudus untuk mendoakan mereka pada perayaan hari meninggalnya pada setiap tahunnya. Santo Cyril dari Yerusalem dalam pengajaran tentang Ekaristi memasukkan doa-doa untuk jiwa-jiwa orang-orang yang sudah meninggal. Sedangkan Santo Yohanes Chrysostomus dan Santo Agustinus mengajarkan bahwa para beriman dapat mendoakan jiwa orang-orang yang meninggal dengan mengadakan derma. Karena hal mendoakan jiwa-jiwa orang yang meninggal telah diajarkan dalam kitab suci dan telah dilakukan oleh gereja sejak awal mula, terutama dalam perayaan Ekaristi Kudus. Katekisme Gereja mengajarkan KGK 1032. Ajaran ini juga berdasarkan praktek doa untuk orang yang sudah meninggal. Tentangnya kitab suci sudah mengatakan, karena itu Yudas Makabe mengadakan kurban penyembelihan untuk orang-orang mati supaya mereka dibebaskan dari dosa-dosanya. Sudah saat zaman dahulu gereja menghargai peringatan akan orang-orang mati dan membawakan doa dan terutama kurban Ekaristi.
untuk mereka supaya mereka disucikan dan dapat memandang Allah dalam kebahagiaan. Gereja juga menganjurkan amal, indulgensi, dan karya penitensi itu demi orang-orang mati. Baiklah, kita bantu mereka dan menyenangkan mereka. Kalau anak-anak Ayub saja telah disucikan oleh kurban dibawakan oleh bapaknya, bagaimana kita dapat melakukan bahwa persembahan kita membawa hiburan untuk orang-orang mati? Jangan kita bimbang untuk membantu orang mati dan persembahkan doa untuk mereka. KGK 1371. Kurban misa juga dipersembahkan untuk umat beriman yang mati di dalam Kristus yang belum suci seluruhnya, supaya mereka dapat masuk dalam kerajaan Kristus, kerajaan terang dan damai. Kuburkanlah badan ini di mana saja ia berada. Kamu tidak perlu peduli dengannya. Hanya satu hal yang saya minta kepada kamu, dimanapun kamu berada, kenangkanlah saya pada altar suci, altar Tuhan. Cinta menikah sebelum wafatnya kepada Santo Agustinus dan saudaranya Agustinus. Lalu kita berdoa dengan anaforal untuk para uskup dan untuk paus dan uskup yang telah meninggal dan semua orang yang telah meninggal pada umumnya, karena kita percaya bahwa jiwa-jiwa yang doakan dan kurban yang kudus agung ini akan mendapat keuntungan lebih besar daripadanya. Kita menyampaikan kepada Allah doa-doa kita untuk orang-orang yang telah meninggal, walaupun mereka ada orang-orang berdosa. Kita mengorbankan Kristus yang dikorbankan untuk dosa kita. Olehnya kita mendamaikan Allah yang penuh kasih sayang kepada manusia dengan mereka dan dengan kita. KGK 1414. Sebagai kurban, Ekaristi itu dipersembahkan juga untuk mengampuni dosa orang-orang hidup dan mati, dan untuk memperoleh karunia rohani dan jasmani dari Tuhan. Maka memang mendoakan jiwa-jiwa orang sudah meninggal bagi orang-orang Katolik merupakan salah satu perbuatan yang bisa kita lakukan, terutama kepada orang-orang yang kita kasih yang telah mendahului kita. Ini adalah salah satu dogma yang semestinya kita jalankan sebagai orang Katolik. Tentu saja kita tidak bisa memaksa hal ini kepada mereka yang tidak percaya. Namun bagi kita yang percaya, betapa indah pengajaran ini. Semua disatukan oleh Kristus. Kita yang masih hidup dapat mendoakan jiwa-jiwa yang diujian, dan juga kelak mereka sampai di surga. Mereka lah yang mendoakan kita agar juga sampai ke surga. Dan doa mereka tentu saja tidak merangkap perintah Kristus, sebab Ia mengizinkan mereka mendoakan kita yang juga adalah Kristus. Sebab biar semuanya Kristus yang paling menginginkan kita selamat dan masuk ke surga. Jadi doa para kudus yang saling mendukung dan karya keselamatan Allah bagi manusia, kita tergabung dalam satu persekutuan yang kudus, orang kudus, karena kita semua adalah anggota tubuh Kristus yang diikat oleh kasih persaudaraan yang tak terputus oleh maut. Sebab Kristus sang kepala telah mengalahkan maut untuk keselamatan kita. Terima kasih.